wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam kondisi pandemi ini selalu sehat, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada saudara Kiki, nama samaran, yang telah mengirim email tentang curhatan sebagai mahasiswa, curhatan mahasiswa, di mana dia adalah salah seorang yang berasal dari salah satu desa yang terpencil di salah satu kabupaten. Dia mengirimkan email tentang curhatannya sebagai mahasiswa atau curma. Dia sejak SMP sudah tinggal mandiri, bahkan dia tinggal dengan orang lain di asrama dan tidak dengan keluarga. Dalam kehidupannya selama di asrama itu banyak sekali dia alami, terutama ketika sekolah. Dia juga tidak sempat membayar SPP. Tentunya dia rasa malu itu muncul tatkala itu karena sempat diolok-olokin oleh teman-temannya. Selepas SMP, dia juga melanjutkan ke salah satu SLTA di kabupaten, dan lagi-lagi di SMA pun dia tidak sempat naik kelas karena dia harus berhadapan dengan lingkungan yang tidak sesuai dengan karakter dia. Artinya terpengaruh oleh kehidupan di sekolah di mana asal. Untuk menyambung hidup, dia juga bisa bekerja, membantu guru, mencangkul, dan menggali WC. Itu pengalamannya, sehingga dia merasa lelah dan capek bekerja itu karena bukan usianya, katanya begitu. Setelah itu dia masuk ke SLTA dan tidak tahan tinggal di kepala sekolah. Dia tinggal di kepala sekolah sampai 2 tahun. Dia tidak nyaman ke sekolah karena harus bekerja mengambil air kurang lebih 1 kilometer setiap pagi, dan dia kan tidak tahan selama 2 tahun tinggal dengan salah seorang kepala sekolah karena setiap hari harus mengangkut air dan berjalan kaki 1 kilometer naik gunung. Akhirnya dia juga keluar dari itu dan masuk lagi dia ke sekolah lain karena sempat dia juga tidak naik kelas. Dan setelah lulus dia masuk ke perguruan tinggi. Ini ceritanya. Saya akan coba bacakan kiriman email dari saudara Kiki ini. Setelah lulus saya termotivasi melihat sebuah desa yang bernama Desa Kliwon yang terpencil, yang memiliki sarjana cuma 1 orang, yaitu kakak saya sendiri. Pendidikan minim di desa saya, sehingga desa saya terlambat berkembang, dan pemimpin desa tidak seimbang pendidikan sehingga administrasi sering terbengkalai. Saya berdiskusi dengan orang tua bahwa saya ingin kuliah, tapi saya janji tidak terlalu membebani mereka. Saya akan berusaha dan saya pun diizinkan. Pada tahun 2017 saya pun berangkat ke ibu kota provinsi dan membawa uang sebesar 800.000. Saya ikut daftar SMPTN Barat dan puji Tuhan saya lolos di jurusan keguruan. Setelah berjalannya waktu, saya pun mulai berkuliah di keguruan. Pada semester 1 saya mulai mengikuti perkuliahan dan lancar saja. Tapi saya tidak lulus 1 mata kuliah memasuki semester 2. Memasuki semester 2, ekonomi macet, biaya, dan saya memutuskan harus sambil pulang kampung untuk bekerja, ikut nyenso. Ikut nyenso itu mungkin ikut memotong kayu ya di pedesaan itu, untuk bayar SPP. Sehingga di semester 2 saya tidak lulus 4 mata kuliah. Masuk ke semester 3 lagi, terus-terusan saya kekurangan ekonomi.
sehingga hasilnya sama seperti semester sebelumnya. Saya tidak lulus 4 mata kuliah, tapi saya tetap bersabar dan tidak mau putus sekolah, dan saya berusaha membagi waktu dan sambil mendekatkan diri dengan dosen-dosen, terutama Bapak JJ, seorang kajur juga yang baik, yang selalu memberi nasihat baik, dan dosen lainnya seperti Pak Cucu. Semuanya adalah dosen keguruan. Pengalaman pahit yang saya alami selama saya kuliah, saya cuman punya uang 10.000, beras sudah habis, minyak pun sudah habis. Pilihan itu memang sulit bagi saya memilih. Apakah mau beli mie, tapi bensin tidak ada untuk kuliah. Maka hari itu UAS. Akhirnya saya memutuskan untuk beli bensin. Itu adalah pengalaman bodoh saya. Padahal banyak saja teman yang bisa ditumpangi. Tetapi saya merasa takut merepotkan. Tetapi saya tetap bersabar. Sehingga satu hari itu saya tidak makan. Itu pengalamannya. Ketimbang merepotkan teman yang lain, akhirnya berkorban sendiri ya untuk membeli bensin. Yang penting tidak bisa berangkat kuliah dan bisa ikut UAS itu. Sehingga korbannya tidak makan satu hari itu. Puji Tuhan, malam itu orang tua ada menelpon kirim uang. Saya pun merasa lega. Akhirnya sampai semester 4, 5 saya lancar-lancar saja. Mata kuliah lulus semua, dan memasuki semester 6 bapak saya jatuh sakit dan sakitan, sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa, dan saya pun memutuskan untuk mencari pekerjaan, dan saya diterima di food market di Jalan Wali sebagai pelayan, dan saya pun tidak sama sekali merasa minder dengan teman-teman saya, dan saya selalu bersyukur dan berdoa. Puji Tuhan, saya bisa membayar kuliah. Jadi dengan bekerja walaupun sampai tidak merasa minder, yang penting kuliahnya bisa terpenuhi ya, membayar uang kuliahnya. Setelah masuk ke semester 8, saya menjalaninya dengan tekun sambil kerja, sambil kuliah. Padahal harapan saya bisa lulus di semester 8 atau semester 9, tetapi saya masih ada merekos mata kuliah. Merekos itu adalah mengulangi mata kuliah yang tidak lulus ya. Yang tidak lulus karena saya kasihan sama bapak saya yang sudah berusia 70 tahun. Sakit-sakitan, padahal beliau menginginkan saya cepat lulus supaya tidak ada rasa pikiran lain. Tetapi saya selalu bersabar menghadapi semua itu, dan saya berhenti dari pekerjaan saya di food market karena waktu saya sempit, sulit untuk dibagikan. Tapi saya punya kenalan seorang, dan dia menawarkan saya sebuah kerjaan, dan saya pun ikut tes dan saya lolos honorer di Kementerian Agama Provinsi, dan sampai saat ini kuliah saya lancar memasuki semester 9. Dan harapan saya bisa selesai di bulan April. Dan sekian dari saya, itulah sedikit cerita perjalanan sekolah saya. Terima kasih. Tetap bersyukur dan jangan lupa berdoa, jangan menyerah sebelum melakukan. Terima kasih, Saudara Kiki dari Desa Mekarjaya. Ini adalah nama samaran. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Intinya, Saudara Kiki bisa sabar menghadapi tantangan ini, cobaan ini. Tapi dia punya semangat untuk bisa kuliah, ingin membangun desanya. Itu kata kuncinya. Dia punya semangat, punya keinginan, ingin membangun desanya, yang di desanya itu hanya ada satu orang sarjana. Ini sangat luar biasa keinginan Saudara Kiki ini. Artinya juga pelajaran bagi para dosen, janganlah memperlakukan mahasiswa itu secara sosial ekonomi cukup. Ternyata ada juga mahasiswa-mahasiswa yang secara ekonomi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, kepada para rekan-rekan dosen, para dosen, tenaga kependidikan, layanilah mahasiswa itu. Jangan sampai memperlakukan mahasiswa sama rata. Karena semua mahasiswa punya masalah masing-masing, sehingga pelayanan terhadap mahasiswa betul-betul terpenuhi. Dan perhatikanlah pelayanan yang bisa memuaskan para konsumen, terutama mahasiswa.
Jangan sampai memperlakukan mahasiswa secara sosial ekonomi sama. Ternyata ada juga mahasiswa yang secara ekonomi kurang sesuai yang diharapkan. Layanilah mahasiswa dengan baik-baik dan hormatilah, hargailah apapun pekerjaan seorang mahasiswa. Bila kita ini dihormati, dihargai oleh mahasiswa, maka kita pun harus saling bisa menghormatinya lainnya. Demikianlah, mudah-mudahan jadi pelajaran. Sekali lagi terima kasih Saudara Kiki sudah memberikan pengalamannya. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi semua yang menonton video ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, like, komen, dan share. Mohon maaf atas kekurangannya. Duan jibahalap lihiji papa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.